بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى من آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بنا فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله العظيم وصدق رسولنا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan rahmat, hidayah dan juga nikmat-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat-Ku kepada Allah, maka tidak akan dapat kau untuk menghitungnya. Karena memang begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dari antara nikmat yang paling besar, di antara nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat inilah yang akan dapat menyelamatkan kita serta menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya yang setia, yang selalu istiqomah di dalam mengikuti ajarannya, semoga kita semua akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal jumlatul mu'minin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah singkat ini, khatib berwasiat, mengajak dan berpesan kepada para jamaah sekalian, wabil khusus kepada al-fakir, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman kita? Rasulullah SAW bersabda, "Jaddidu imanakum." Tingkatkanlah iman kalian, perbarui iman kalian. Seorang sahabat bertanya, "Kaifa nunajjidu imanan ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami untuk meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Aksiru min qouli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, sampai kita mati, sampai kita dipanggil oleh Allah, sehingga di akhir hayat nanti kalimat yang kita keluarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya yu'minu aksara min man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah.
Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Alhamdulillah. Hadirin sekalian jamaah rahimahumullah. Lalu bagaimana cara kita memeningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan segala daya dan upaya kita agar kita dapat terhindar, terlepas, terbebas dari segala macam bencana dan malapetaka, dan akhirnya kita semua akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian rahimahullah. Oleh karena itu mari kita jadikan takwa adalah sebagai modal kita, bekal kita yang akan kita bawa sampai kita mati. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semua karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yang akan kamu bawa adalah bekal takwa. Takwa adalah merupakan mutiara yang paling indah yang menghiasi hidup dan kehidupan kita. Takwa adalah senjata yang paling ampuh di dalam melawan pesona gerak setan yang sesat dan menyesatkan. Takwa adalah penyelamat kita dari kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keselamatan. Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebahagiaan. Dan dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kelapangan. Dan dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna 'anil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Kemudian sahabat bertanya, "Al-muflisuna mimma la dirhama wa la mata'." Orang yang bangkrut adalah yang tidak memiliki harta dan memiliki kerugian yang sangat besar. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, wasiyamin dengan membawa pahala puasa, wasakatin dengan membawa pahala zakat, wahajin dan dengan membawa pahala haji. Akan tetapi dia membawa dosa kepada siapa? Dosa kepada manusia. Mayanti korsata mahanya, yaitu dosa kepada orang lain karena pernah menghina, memfitnah, menggibah. Maka orang ini, kata Rasulullah, ketika dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, maka datang orang lain menuntut, "Ya Allah, orang ini memang rajin sholatnya di masjid pula 5 waktu, tapi orang ini ketika hidup dunia dia telah menghina saya, memfitnah saya, sehingga hancur nama saya di dunia." Kemudian kata Allah, "Ambil semua pahala sholatnya." Maka hanguslah semua pahala sholat. Kemudian dia datang lagi dengan membawa pahala puasa. Kemudian datang orang lain menuntut, "Ya Allah, orang ini memang rajin puasa, bukan hanya Senin Kamis, Ayyamul Bid, Ramadan, semua dia puasa. Tetapi orang ini ketika dunia hobinya adalah mengadu domba, merusak orang lain. Untuk itu saya menuntut keadilan." Kemudian Allah menjawab, "Ambil semua pahala puasa." Maka hilanglah, hanguslah semua pahala puasa. Kemudian dia datang lagi dengan membawa pahala zakat, pahala haji. Ketika semua pahala sudah habis, sementara yang menuntut masih banyak, apa kata Nabi? "Fadurihat ali." Ambillah semua dosa orang yang telah pernah ia sakiti, dosa orang yang pernah ia zalimi, dosa orang yang pernah ia telah remehkan, kemudian lemparkan kepada dia. Inilah orang yang bangkrut. Pahala dipelajari, kemudian dosa dikasih, sehingga pada akhirnya kata Nabi, "Wa muhidatin nar." Akhirnya orang ini pun dilemparkan, dicampakkan di dalam neraka Allah
SWT. Nauzubillah subhanallah. Inilah balasan dari orang-orang yang suka, yang tidak bisa menjaga lidahnya, memelihara lidahnya, sehingga lidahnya digunakan untuk berkata yang kotor, mengadu domba, memfitnah, menghina, dan meremehkan orang lain. Maka orang yang mendapat balasannya di akhirat. Oleh karena itu para hadirin sekalian, melalui khutbah singkat ini dan di momen tahun baru ini, untuk berubah belakang kita, akhlak kita, mari kita rubah kelakuan kita. Jagalah lidah kita, tolong pelihara lidah kita. Jangan sampai lidah kita digunakan untuk hal yang tidak baik, karena lidah ini memang kecil tapi besar akibatnya. Untuk itu mari kita sama-sama jaga lidah kita, kita pelihara lidah kita. Jangan sampai membiarkan kita membicarakan aib